Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara sekalian selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan bahkan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Menjadi Pembawa Damai. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan dendam, iri hati, kebencian, dan permusuhan ini, orang percaya seharusnya menjadi pembawa damai. Menjadi pembawa damai bisa dimulai dalam lingkup yang kecil terlebih dahulu, yaitu di dalam keluarga. Selanjutnya kita bisa menjadi pembawa damai di lingkungan tempat tinggal kita, gereja, tempat kerja kita, dan dalam masyarakat yang lebih luas lagi, bahkan juga melalui media sosial. Seorang pembawa damai adalah orang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Beberapa ayat firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Artinya di dalam Dia ada damai sejahtera. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 juga menyebutkan bahwa damai sejahtera merupakan salah satu segi dari buah roh. Kita bisa menjadi pembawa damai dalam lingkungan kita dengan cara yang pertama, selalu menjaga sikap, perkataan, tapi juga tindakan dalam hidup kita. Diperlukan sikap yang bijaksana dalam menghadapi setiap orang dengan pembawaan mereka masing-masing. Demikian pula di dalam menyikapi suatu keadaan atau permasalahan, kita harus menjaga sikap agar suasana damai sejahtera tetap terpelihara. Kata-kata yang kasar dan fitnah yang sengaja dilontarkan untuk menyakiti seseorang janganlah dilakukan. Marilah kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Lidah ini memang sangat sulit untuk dikekang. Kata-kata bisa meluncur keluar begitu saja dari mulut kita, apalagi ketika seseorang dalam keadaan emosi. Selanjutnya, emosi yang tidak terkontrol akan melahirkan tindakan yang berakibat buruk. Oleh karena itu, mintalah agar Roh Kudus senantiasa menguasai dan memimpin seluruh kehidupan kita, sehingga yang kita hasilkan hanya buah roh, karakter Kristus, yaitu damai sejahtera dimanapun kita berada dan ditempatkan oleh Tuhan. Yang kedua, sebagai pembawa damai kita perlu untuk selalu mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-18 mengatakan, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Banyak orang yang sengaja hidup dalam permusuhan atau ketidakharmonisan, sekalipun mereka tahu bahwa itu dosa. Jika kita merasa aman tinggal dalam kondisi yang demikian, berhati-hatilah. Mungkin hati nurani kita sudah mulai tidak murni lagi. Mungkin hati nurani kita bahkan mulai sudah mati. Kita sering terjebak dalam kesombongan dan ego yang terlalu besar, sehingga kita merasa berat untuk memberikan pengampunan, apalagi meminta maaf. Oleh karena itu, sebagai seorang yang membawa damai, kita hadir sebagai pemecah masalah, bukan sebagai pembuat masalah. Kita hadir juga untuk memberikan berkat pengampunan bagi orang yang telah menyakiti kita. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, kita pun perlu belajar mengampuni satu dengan yang lainnya. Kalaupun secara manusia kita berkata kita tidak mampu, tetapi dengan bergantung pada kemurahan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kemampuan itu bagi kita untuk kita bisa mengampuni bahkan orang yang bersalah kepada setiap kita, sehingga damai sejahtera itu tetap terjaga, terpelihara,
bahkan berdampak besar bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, sebagai pembawa damai, kita perlu belajar untuk senantiasa hadir dan memberikan nasihat ataupun bahkan saran yang positif bagi sesama kita. Sebab itu jadilah pembawa damai antara sesama yang sedang bermusuhan dengan cara memberikan nasihat yang positif, bukan malah memprovokasi atau mengkompor-kompori. Buanglah sikap masa bodoh di mana ada pertikaian dan permusuhan. Hadirlah sebagai penengah yang ikut ambil bagian demi lahirnya suasana yang damai. Ambillah posisi yang netral, jangan memihak kepada salah satu pihak. Kita wajib saling menasihati, saling mendorong dan melakukan apa yang baik dan benar. Dengan demikian, kehadiran kita akan seperti lilin yang selalu memancarkan cahayanya di tengah dunia yang gelap ini. Sehingga orang yang berseteru, orang yang bermusuhan pun bisa diperdamaikan. Kehadiran kita bukan hanya sekedar membawa damai, tapi juga untuk menciptakan damai dimanapun kita berada dan ditempatkan, sehingga lewat kehidupan kita lah Tuhan dipermuliakan, tapi juga boleh membawa orang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini buat kasih dan anugerah-Mu. Engkau sungguh luar biasa baik. Kami merendahkan hati dan mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya mengampuni dan menguduskan kami semuanya. Hamba berdoa juga Tuhan di saat ini, kiranya Tuhan terus senantiasa dengan Roh Kudus-Mu memimpin dan menyertai dalam kehidupan kami, agar kami selalu dapat menjadi pembawa damai, menghasilkan buah roh damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami sadar kekuatan kami terbatas, tapi ketika kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menyatakan penyertaan perlindungan-Mu atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kehadiran pembawa damai bagaikan air yang sejuk di gurun yang tandus dan yang panas kering. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.